sebelum kita membahas lebih jauh, kalian tentunya sudah pernah dengar dengan yang namanya syahadat atau dua kalimat syahadat. Nah, syahadat ini adalah artinya persaksian ya, atau perjanjian. Bersaksi syahadat, ya syahadah atau yang biasa kita kenal dengan persaksian. Nah, dalam mengenal agama Islam ini, syahadat ini sangat penting. Nah, syahadat ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dengan syahadat tauhid, ada dengan yang namanya syahadat rasul. Apa itu syahadat tauhid? Syahadat tauhid adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menciptakan kita. Ada dua makna. Pertama, ada tiga makna. Pertama, kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mengatur segalanya. Ya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah kita harus yakin bahwa kita harus benar-benar menyembah Allah dan juga kita harus meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang biasa kita sebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian makna ketiga adalah bahwa kita harus meyakini dengan sesungguhnya bahwa kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, dan biasa disebut dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian syahadat tauhid ini lafadznya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua adalah syahadat rasul. Maknanya adalah bahwa kita yang pertama meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah, Nabi yang diutus Allah untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tentunya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Kemudian makna yang kedua adalah kita harus meyakini dan membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, entah itu aturan, entah itu larangan. Dan ini kita dalam kesimpulannya adalah kita harus meyakini Al-Quran dan hadis. Kemudian makna yang ketiga bahwa kita harus beribadah, menjalankan kehidupan ini harus dengan ajarannya Nabi Muhammad. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, semua ajaran kehidupan kita itu harus harus dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian bahwa yang kedua pembahasannya adalah syahadat ini sebagai pintu gerbang masuk Islam. Jadi ketika kita dinyatakan seorang muslim, itu berarti dia harus bersyahadat. Pertama, untuk golongan orang yang non-muslim yang belum masuk Islam, ini tentunya wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena segala amal ibadahnya ini harus dilegalkan dengan kalimat dua kalimat syahadat ini. Kemudian yang kedua, dengan bagi orang yang sudah muslim keturunan, artinya dia terlahir sebagai seorang muslim, kemudian orang tuanya juga muslim. Ini kenapa? Karena memang setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah atau dalam secara muslim. Kemudian hikmah dari kita mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, seorang muslim mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, ketika seorang muslim sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia juga berhak mendapatkan surganya Allah dan juga dia mendapatkan kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian
Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang membatalkan kalimat syahadat. Yang pertama, mengingkari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang tadi dibahas di pertama. Kemudian mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, serta kita mengingkari atau menolak ajaran-ajarannya Nabi Muhammad. Itu ya poin dari pembahasan kita kali ini mengenai dengan dua kalimat syahadat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita dikuatkan keimanan dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.